Selamat datang di Tiket Penonton. Sebelumnya, terima kasih telah berada di channel ini. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film Karma. Hati-hati dengan apa yang kalian perbuat. Karma adalah film Indonesia tahun 2008 berdasarkan peristiwa nyata. Sang produser film mendapatkan email dari seseorang dan menceritakan tentang sosok keturunan Tionghoa yang diganggu oleh makhluk tak kasat mata karena suatu karma. Film disutradarai oleh Alan Lunardi, ditulis oleh Salman Aristo, dan dibintangi oleh Joe Taslim, Dominic Dios, Jonathan Mulia, Him Damsyik, dan Jenny Chang. Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Awal mula film, kita diperlihatkan oleh sekumpulan orang Tionghoa zaman dahulu yang sedang berkumpul seperti acara keluarga. Beralih ke alur selanjutnya, memperlihatkan Arman ingin memperkenalkan gadis yang ia cintainya selama ini kepada keluarganya, yaitu Sandra, sarjana art lulusan Melbourne. Sebelumnya, Sandra selama ini tinggal di Australia, Melbourne, bersama Arman. Sampai akhirnya Sandra hamil di luar nikah, namun Arman tetap ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Sandra sangat senang, akhirnya bisa tinggal bersama keluarga Arman, karena Sandra sendiri sudah diusir dari rumahnya akibat hamil di luar nikahnya. Keluarga Arman terdiri dari kakek, yaitu kakek Tiong Guan, ayah Arman yaitu Philip Guan, kakak Arman yaitu Martin. Dalam keluarga tersebut terdapat juga beberapa para pekerja, asisten rumah tangga yang membantu mengurusi rumah tersebut. Saat Sandra dan Arman tiba di rumah keluarga Guan, kakek Tiong Guan membanting gelas ke lantai. Kakek Tiong Guan sudah terserang penyakit stroke dan seperti ingin berbicara kepada Sandra, namun tidak bisa. Pertemuan makan malam saat itu disambut kurang baik. Kakek Tiong Guan dan Martin meninggalkan makan malamnya. Arman membicarakan dengan ayahnya untuk segera melangsungkan pernikahannya. Namun, ayahnya menyuruh Arman untuk tinggal di Singapura saja. Dan Arman menolaknya. Arman juga tidak mempercayai tahayul yang selama ini menjadi ketakutan ayahnya. Saat makan malam, ayahnya memberitahukan juga kepada Sandra bahwa Martin dan Arman memiliki ibu yang berbeda. Di adegan lain, Martin mempunyai sikap yang sangat aneh, selalu masturbasi dikarenakan tidak berani dan takut untuk mendekati seorang wanita. Selain itu, Martin seperti orang depresi dan tampak ketakutan. Skin beralih Arman meninggalkan Sandra untuk mengurusi bisnisnya di Singapura. Terdapat Skin, ada seorang wanita yang sedang memperhatikan Arman dan Sandra. Tanpa disangka, Sandra bertemu kembali dengan wanita tersebut di dalam sebuah toko bayi. Wanita tersebut bernama Ria, dan ternyata Ria adalah mantan pacarnya Martin. Ria tidak tahan dengan sikap kakek Tiong Guan yang memarahi Ria saat datang ke rumah keluarga Guan. Maka dari itu, mereka mengakhiri hubungannya. Ria juga tidak tahu alasan mengapa kakek Tiong Guan memarahinya. Dimulailah kejadian aneh di dalam rumah keluarga Tiong Guan. Sandra bertemu dengan hantu untuk pertama kalinya. Sandra ingin mencari tahu asal-usul keluarga Tiong Guan. Namun, semua asisten rumah tangga tidak ada yang ingin memberitahukannya. Sangat tidak diduga, Sandra pun mendengar suara pintu ditutup di arah gudang. Namun, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya, karena penasaran, Sandra kembali mencari sesuatu di gudang karena menurut asisten rumah tangga terdapat berkas foto
dan lukisan di dalamnya. Tak disangka, Sandra bertemu kembali dengan sosok makhluk halus lain di dalam gudang. Ketika Arman mengetahui bahwa Sandra pingsan, lalu ia segera pulang. Dan Sandra ingin pindah rumah. Namun, Arman sedang dalam masa sulit di perusahaannya. Tidak memungkinkan untuk membeli rumah baru. Sandra pun berdebat dengan Arman. Namun Arman tidak percaya dengan kejadian tahyul hantu. Di satu sisi, Sandra ingin meninggalkan rumah tersebut. Namun tidak bisa karena Sandra sangat mencintai Arman. Selanjutnya, Sandra dan Arman akhirnya melangsungkan pernikahan kecil. Dan Sandra bertemu dengan seorang fotografer bernama Hariman yang sudah dikenal baik dengan keluarga Guan. Ayah dari Bapak Hariman dulunya seorang fotografer juga dan bekerja kepada keluarga Guan sejak lama. Ayahnya diberikan modal oleh keluarga Tiongguan untuk membangun studio foto. Keesokannya, Sandra berniat untuk memperbaiki foto usang yang sebelumnya sudah ditemukan di dalam gudang. Setelah itu, Sandra akhirnya pergi ke tempat studio foto Pak Hariman. Selain itu, ada maksud tujuan Sandra datang ke tempat Pak Hariman, yaitu ingin mengungkap fakta yang terjadi di dalam keluarga Guan. Bapak Hariman sempat menolak, namun Sandra memohon untuk memberikan informasi tersebut. Bapak Hariman akhirnya memberikan informasi bahwa setelah istri Tiongguan meninggal, setelah melahirkan Philip Guan, Tiongguan sering menikah lagi, namun istri-istri itu selalu meninggal saat mereka melahirkan beserta dengan bayinya. Ayah Arman yaitu Philip Guan juga memiliki kejadian serupa. Wanita yang dinikahinya meninggal ketika melahirkan Arman dan Martin. Sandra ingin mengetahui foto wanita berdarah pribumi di salah satu foto yang ia bawa. Dan menurut Bapak Hariman, wanita itu adalah salah satu wanita yang melarikan diri sebulan setelah menikah dengan kakek Tiongguan. Sandra akhirnya mencari informasi kembali mengenai wanita tersebut. Selanjutnya, Skin beralih ke rumah. Tanpa disadari, salah satu asisten rumah tangga bernama Nani melihat wanita pribumi tersebut yang dipegang oleh Sandra dan mengatakan bahwa ibunya pernah berfoto dengan wanita tersebut. Ibu dari Nani tersebut akhirnya memberikan alamat lengkap tempat tinggal wanita pribumi yang berada di dalam foto. Wanita di dalam foto itu bernama Dewi. Tidak menunggu lama, keesokan harinya Sandra langsung menuju alamat Ibu Dewi. Namun tak disangka, Ibu Dewi langsung memarahi Sandra. Ibu Dewi menyebut kakek Tiongguan jahat dan menyarankan untuk membuka laci kamar kakek Tiongguan. Lalu Sandra diusir oleh Ibu Dewi. Skin beralih di rumah keluarga Guan. Sandra akhirnya berhasil menemukan foto di dalam laci kamar kakek Tiongguan. Saat itu juga, Sandra kembali bertemu lagi dengan arwah yang selama ini mengganggunya. Sandra akhirnya menemui Ibu Dewi lagi dan memaksa memberikan informasi lengkap, namun Ibu Dewi menyuruh Sandra untuk segera pergi ke Kelenteng Lasem. Sandra akhirnya segera untuk pergi ke Kelenteng Lasem dan langsung bertemu dengan seorang pengurus kelenteng bernama Holianto. Bapak Holianto mengetahui asal-usul keluarga kakek Tiongguan dan menjelaskan mengenai kisahnya. Kisah itu terjadi 70 tahun yang lalu. Kakek Tiongguan saat masih muda adalah seorang pemuda yang sangat malas, yang berbeda dengan pemuda Cina kebanyakan yang rajin berdagang. Dikaruniai wajah yang rupawan, ia selalu mendekati wanita dan hatinya berakhir di seorang wanita bernama Gioklan, kekasihnya yang sama-sama miskin dan bosan dengan keadaannya. Tiongguan pun
membuat rencana yang sangat licik untuk menjadi kaya dari Lingling, anak dari seorang juragan batik. Tiongguan mendekati Lingling untuk mendapatkan hartanya saja. Dia semakin semangat untuk menikahi Lingling saat tahu kalau wanita itu sakit-sakitan. Kematian Lingling 2 hari sebelum pernikahannya tidak membuat kakek Tiongguan patah semangat. Sebuah adat Cina lama bernama Minghun memungkinkan perkawinan antara manusia dan mayat terjadi. Setelah itu, Tiongguan lalu kembali kepada Gioklan dan mengatakan upayanya untuk menjadi orang kaya dapat tercapai. Konon, arwah Lingling tidak terima dan selalu mengutuk agar wanita yang memasuki dan menjadi keluarga Guan tidak akan selamat. Skin beralih dan Sandra kembali ke rumah keluarga Guan. Sesampainya di rumah, Sandra berupaya untuk memusnahkan karma dalam keluarga tersebut dan berpikir apabila kakek Tiongguan sang pembuat karma meninggal, maka karma tidak akan ada lagi. Jadilah Sandra membunuh kakek Tiongguan dengan cara menceburkannya ke dalam kolam renang. Martin menjadi saksi peristiwa itu dan Martin malah mengucapkan terima kasih kepada Sandra. Setelah pemakaman kakek Tiongguan, atmosfer di rumah Guan mencerah. Arman dan Sandra bahagia. Martin pun kini memutuskan untuk hidup normal kembali. Sampai suatu hari, Sandra akhirnya melahirkan dan di saat itu juga Lingling datang dan menjemput Sandra bersama dengan lahirnya anak Sandra yang berjenis kelamin laki-laki. Sandra pun meninggal dan bayi laki-laki tersebut selamat. Ini menandakan bahwa karma keluarga Tiongguan tidak akan pernah berakhir. Menurut kami, film ini bertujuan menyampaikan kepada kita untuk selalu mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita perbuat. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Maksudnya, jika seseorang menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan pula. Dan jika seseorang menanam kejelekan, maka ia akan menuai hasil yang jelek pula. Sekian dari alur cerita film Karma. Kalau kalian suka, tolong berikan like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.